Sesampainya di penginapan usang di pinggiran kota, Bang Topan dan Pak Rungkat akhirnya bisa menghela napas. Perjalanan mereka jauh dari kata mudah. Nafas mereka masih berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena firasat yang mulai mengusik. Mereka merasa ada mata yang terus mengikuti, namun tak pernah terlihat. Malam itu hujan turun deras. Di balik jendela yang berkabut, sosok bayangan berdiri diam, tak bergerak, hanya mengamati. Apakah itu Dewi, Pak Budi, atau ayah Nona Elan sendiri yang selama ini menghilang dari catatan? Tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pukul 3 dini hari, suara pintu digedor keras. Sebelum mereka sempat bereaksi, 5 orang bertopeng menyergap mereka dengan brutal. Topan sempat melawan satu pukulan keras ke wajah Salah. Satu penyerang membuat darah memercik di dinding. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Pak Rungkat dilempar ke tembok hingga pingsan. Kepala Topan dipukul dengan popor senapan. Dunia menjadi gelap dalam sekejap. Saat ia terbangun, tangannya terikat ke kursi. Mulutnya dilakban. Ruangan itu sempit, hanya lampu redup menggantung di langit-langit. Aroma lembab dan suara jangkrik dari luar menandakan mereka sudah jauh, bukan di kota lagi. Pak Rungkat berada di sisi lain ruangan. Luka di pelipisnya masih mengucur. Di depannya, seorang pria berbadan kekar menyulut rokok, lalu menyeringai. Kalian berdua terlalu dalam menggali sesuatu yang seharusnya dikubur selamanya, katanya dengan nada dingin. Mulai detik ini, lanjutnya, nama Dewi dan Nona Elan tak boleh keluar dari mulut kalian. Jika kalian masih ingin bernapas, lupakan semuanya. Lupakan wajah-wajah itu, atau berikutnya, kami tak akan sekadar mengikat. Topan mencoba membaca situasi. Ia melihat pintu di belakang pria itu tidak terkunci, tapi kakinya diikat ke kursi besi. Ia mengalihkan pandangan ke Pak Rungkat, mencoba memberi kode dengan mata. Mereka tak bisa menyerang sekarang, tapi mereka harus keluar hidup-hidup dulu. Penyekapan berlangsung lebih dari 8 jam. Dalam waktu itu, mereka diinterogasi, diintimidasi, bahkan disetrum dengan alat kejut kecil. Tujuannya jelas, membuat mereka gentar, membuat mereka takut untuk melanjutkan pencarian. Tapi Topan menyimpan satu hal, dalam foto Nona Elan yang ia selipkan di sol sepatunya. Tanpa mereka sadari, para penculik itu terlalu percaya diri. Satu dari mereka lalai meninggalkan pisau kecil di dekat kursi. Topan butuh waktu 1 jam lebih, tapi akhirnya Topan berhasil memotong sebagian tali. Ketika salah satu penjaga membuka pintu lagi, ia langsung menyergapnya dan membenturkan kepalanya ke tembok. Pak Rungkat, yang tangannya sudah lebih dulu lepas, segera menyambar kursi dan memukul pria bertopeng lainnya. Kekacauan pun pecah. Jeritan, pukulan, darah. Mereka kabur dari rumah kayu itu dan ketika akhirnya keluar, mereka sadar. Mereka berada di tengah hutan Lombok yang asing dan mencekam. Dengan tubuh penuh luka dan pakaian robek, mereka menumpang truk sayur yang lewat di jalan kecil. Tak banyak bicara, hanya tatapan penuh tanya. Siapa yang sebenarnya mengatur semua ini? Apakah Dewi hanyalah umpan? Apakah Nona Elan sengaja memancing mereka untuk mengetahui sesuatu? Topan memandangi langit yang mulai terang. Kepalanya berdenyut, tapi pikirannya tajam. Ini bukan peringatan, gumamnya lirih. Ini jebakan, dan kita baru saja masuk ke permainan mereka. Sesampainya kembali ke kota, mereka memilih diam untuk saat ini. Tapi mereka tahu, tak akan berhenti. Ancaman itu justru membakar rasa penasaran mereka. Siapa sosok di balik layar? Dan kenapa nama Alan begitu berbahaya untuk disebut? Topan mengeluarkan foto Alan dari sepatunya. Ia menatap tajam, seolah menantang gambar itu untuk bicara. Kau sembunyi di balik bayangan, tapi bayangan itu kini mengarah ke kami, katanya pelan. Cerita ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Dan di balik semua ini, ada rahasia kelam yang siap menyeret siapapun ke dalam kegelapan termasuk mereka yang mencoba membuka pintunya. Roy lalu menyamar menjadi seorang informan yang mengaku tahu tempat aman untuk bersembunyi. Topan dan Rungkat yang sedang putus asa menerima tawaran itu.
Tanpa tahu mereka sedang menuju perangkap berikutnya. Tempat aman yang dijanjikan, ternyata gudang kosong di pinggir pelabuhan. Sepi, sunyi, dan penuh jebakan. Saat mereka masuk, pintu gudang dikunci dari luar. Roy dan anak buahnya muncul dari balik kontainer dengan senjata. Tapi kali ini Topan dan Rungkat sudah siap. Mereka telah mencurigai informan dan menyiapkan senjata mereka juga. Tembakan pun pecah di dalam gudang. Asap dan peluru beterbangan. Pertarungan sengit tak terhindarkan. 2 anak buah Roy tewas, sisanya kabur. Roy tertembak di kaki. Sebelum pingsan, dia berbisik, "Elan, tidak akan berhenti." Topan dan Rungkat tahu, jika mereka ingin selamat, mereka harus menghadapi Nona Alan langsung. Tak ada jalan mundur. Dengan darah, luka, dan amarah, mereka bersumpah, malam berikutnya, mereka yang akan membakar markas Align dan mengakhiri semuanya. Sekian spoiler kita hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share.